Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku
semua itu sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini kembali kami mempersiapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kami mau terus diubah, kami mau terus berubah ya Tuhan, dan kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, memberikan kepada kami hikmat pengertian untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Dan kami percaya kebenaran firman Tuhan itulah yang akan mengubah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siap untuk menerima firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa saja mengaku diri sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya. Kita bisa saja mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, tetapi tanpa kita sadari, sudah begitu lama kita membiarkan diri kita hanyut di dalam cara hidup dunia. Kita membiarkan diri kita menerima didikan yang salah dari dunia ini, tetapi seringkali kita masih menganggap bahwa cara hidup yang demikian masih wajar karena kita masih hidup di dunia ini. Saudaraku, kalau kita tidak menyadari akan hal ini, kita akan terus terperangkap dalam tipu daya dunia. Perhatikan itu, saya ulang sekali lagi, kalau kita tidak menyadari akan hal ini, kita akan terus terperangkap dalam tipu daya dunia ini. Kita harus kembali kepada kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Dan wajah kehidupan kekristenan yang sesungguhnya itu harus terlihat nyata dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Artinya kita harus terus mengalami pembaharuan dari hari lepas hari. Kita harus terus berubah dari masa ke masa atau dari waktu ke waktu. Supaya perubahan itulah yang akan membuat hidup kita terlihat serupa dengan Kristus. Karena itu panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Kalau kita tidak berjuang untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan cara hidup dunia ini, maka kita tidak akan pernah berubah. Wajah kekristenan kita tidak pernah berubah. Kita akan tetap hidup sebagai orang percaya atau orang Kristen, tetap mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kehidupan kita tetap terlihat serupa dengan dunia atau sama seperti dunia ini. Kita tidak memiliki wajah kekristenan yang sesungguhnya, yaitu wajah batinia kita yang serupa dengan Kristus. Kalau kita tidak memiliki hidup kekristenan yang benar, bagaimana kita bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan? Itu tidak mungkin, saudaraku. Orang yang mau mendapatkan keuntungan di balik kematian adalah orang yang terus berjuang untuk setiap hari dari waktu ke waktu kehidupannya semakin serupa dengan Kristus. Kehidupannya semakin sempurna. Karena kesempurnaan hidup itu adalah standar kehidupan orang percaya yang harus kita capai. Kalau kita tidak berjuang untuk mencapai standar kesempurnaan hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, maka kehidupan kekristenan kita menjadi sia-sia. Sebab apa? Kalau pada akhirnya kita tidak menjadi sempurna seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius 5 ayat 48, di mana Tuhan Yesus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna.
Saudara, kalau kita tidak mencapai standar kesempurnaan hidup seperti yang dikatakan oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus ini, kehidupan kekristenan kita sia-sia. Kenapa saya katakan kehidupan kekristenan kita sia-sia? Pada akhirnya ketika kita menutup mata, Bapa di sorga itu tidak mengenal kita sebagai anak-anaknya. Kenapa? Ya karena kita tidak sempurna, sama seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna. Jadi kebenaran firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini seharusnya menyadarkan kita semua. Kebenaran firman Tuhan ini seharusnya membuat kita mengoreksi seluruh keberadaan hidup kita. Ya, kita punya kesempatan hidup di dunia ini kan tidak lama. Hidup di dunia ini hanya sebentar. Jadi kalau kita menyanyiakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak pernah serius berjuang untuk mencapai kesempurnaan hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Lalu ketika waktu Tuhan tiba bagi kita dan hidup kita ditemukan tidak sama seperti Kristus, tidak sempurna seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna, maka kita tidak bisa diakui sebagai anak-anak Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Jadi sebagai orang percaya, kita harus kembali kepada pengajaran yang murni. Pengajaran yang murni itu adalah kebenaran seperti yang dituliskan oleh Alkitab, ya. Kita harus kembali kepada pengajaran ini. Kita harus serius mencari Tuhan. Kita tidak boleh lagi hanyut di dalam kehidupan dunia, karena sudah terlalu lama kita menerima didikan dunia yang salah. Tetapi kita terus menjalankan kehidupan yang seperti itu tanpa memiliki perasaan krisis. Saudaraku, ingat, kita tidak selamanya hidup di dunia ini. Lalu kalau kita tidak memiliki perasaan krisis untuk mempertanyakan apakah kehidupan kita saat ini sudah sesuai dengan kehendak Allah Bapa di surga atau belum, kita tidak akan pernah mengoreksi diri. Ya saudaraku, jadi mari kita berubah. Dengar ini, Injil itu kabar baik. Ya saudaraku, saya ulang sekali lagi, Injil itu kabar baik, dan kabar baik di sini adalah bukan kabar baik menurut manusia, ya, tetapi kabar baik menurut Allah. Supaya lewat kabar baik itu, dengan kata lain, lewat firman Tuhan yang kita terima, lewat firman Tuhan yang kita baca, lewat firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan itu akan terus mengubah kita, membentuk kita, supaya pada akhirnya kita bisa menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Atau dengan kata lain, kita bisa dikembalikan menjadi manusia yang sejati, manusia seperti yang dirancangkan oleh Allah Bapa di sorga sejak semula. Tentu manusia yang sejati di sini adalah pribadi manusia yang sempurna, manusia yang benar-benar sama seperti Kristus, sama seperti manusia pertama yang dirancang oleh Allah dan belum jatuh di dalam dosa. Ingat, manusia kehilangan kemuliaan Allah karena manusia jatuh di dalam dosa. Itu yang dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, sekarang ini setelah kita ditebus di dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya setelah kita menerima kasih karunia Allah, kita harus berjuang supaya tidak berbuat salah lagi. Karena penebusan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus itu membuat kita dipandang benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Jadi kalau kita sudah ditebus, dipandang benar, dipandang sebagai orang yang tidak bersalah lagi, maka mari kita berjuang supaya jangan berbuat salah lagi, jangan hidup di dalam dosa lagi. Seringkali kita masih berbuat salah,
Tetapi kita harus terus memohon pengampunan Allah Bapa di sorga, dan percayalah Bapa mengampuni kita. Tetapi sesudah itu kita harus berjuang supaya tidak berbuat salah lagi, tidak berbuat dosa lagi. Ini yang harus kita perjuangkan di sepanjang umur hidup kita, selama kita masih hidup di dunia ini. Ingat saya katakan di awal tadi, kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita ini adalah kesempatan supaya kita terus berjuang untuk merubah diri. Jangan sampai kita terjebak, jangan sampai kita terjerat lagi di dalam tipu daya kuasa kegelapan yang akan menyeret kita kembali kepada kehidupan yang penuh dengan dosa. Saudaraku, kalau kita masih tetap berbuat salah, kita masih tetap berbuat dosa, itu artinya kita sedang menyanyiakan kasih karunia Allah, anugerah keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saya katakan kita menyanyiakan anugerah keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus? Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan tiba bagi kita. Lalu kalau waktu Tuhan itu tiba bagi kita, kita masih hidup di dalam dosa, sia-sialah hidup kekristenan kita. Karena apa? Karena firman Tuhan telah berkata, upah dosa ialah maut. Itu yang ditulis di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita sudah menerima karunia Allah, ya hiduplah benar di hadapan Allah. Capailah kesempurnaan hidup yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, seperti yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tujuannya hanya satu, supaya ketika kita menutup mata, kehidupan kita ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Jika hidup kita tidak berkenan, kita akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyadarkan kami, dan kami mau mengambil keputusan untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Kami mau berjuang untuk hidup benar di hadapan-Mu ya Bapa, supaya kehidupan kami ditemukan layak dan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk firman-Mu, lalu saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.